Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dalam aljabar linear elementer ke dalam topik ruang vektor umum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas secara singkat gitu ya, terkait ruang vektor yang ada di R2 dan R3. Nah, yang akan kita bahas adalah hari ini ruang vektor yang umum atau dengan kata lain bisa sampai ke Rn. Jadi secara garis besar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah terkait definisi dan sifat-sifat dari ruang vektor umum tersebut. Kemudian nanti ada yang kita fokuskan ke dalam pembahasan subruang. Subruang ini alurnya gitu ya sedikit berbeda dengan yang topik-topik yang pernah dipelajari pada kesempatan yang lalu, khususnya di topik R2 dan R3 kita lebih banyak menggunakan formula-formula yang sudah tersedia untuk mencari suatu nilai. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah memverifikasi apakah sesuatu itu berlaku atau tidak. Nah, kemudian baru pembahasan dilanjutkan kepada basis dan dimensi, dan ini juga kaitannya kita menentukan sesuatu benda gitu ya yang terkait dengan subruang, namun yang kita gunakan tidak menggunakan formula tertentu untuk memperoleh suatu nilai, tapi lebih banyak kita memverifikasi gitu ya dari definisi-definisi yang sudah disediakan. Oke, jadi untuk yang pertama kita masuk dulu ke definisi ruang vektor secara umum. Jadi apa itu ruang vektor? Nah, ruang vektor itu ya bendanya adalah suatu himpunan yang tak kosong. Artinya, kalau kita ingin mempunyai ruang vektor, terlebih dahulu kita harus punya dulu suatu himpunan yang tak kosong. Kalau saya sering analogikan adalah sebagai himpunan itu atau himatika ya. Kalau kita ingin melihat himatika itu apa? Himatika itu tentu saja yang ada di dalamnya itu adalah mahasiswa S1 Matematika Unpad gitu ya, atau mahasiswa Matematika Unpad. Selain itu kita tidak bisa sebut dia sebagai himatika gitu ya. Nah, kemudian untuk definisi formal dari ruang vektor itu adalah kita misalkan dulu V. V itu himpunan yang tak hampa ya. Jadi himpunannya harus tak hampa. Tak kosong ini artinya setidaknya dia memiliki satu elemen ya. Biasanya himpunan yang memiliki hanya satu elemen itu disebut dengan singleton. Ya, singleton artinya ya elemennya hanya satu. Boleh saja suatu himpunan memiliki satu buah elemen. Misalkan V himpunan yang tak hampa yang di dalamnya didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian di sini kenapa diberi tanda kutip? Karena bisa jadi operasi penjumlahan dan perkalian yang dimaksud itu tidak sama dengan apa yang biasa kita kenal gitu ya. Jadi bisa jadi operasi penjumlahan dan perkalian tersebut didefinisikan lain, tapi menggunakan istilah penjumlahan dan perkalian. Jadi secara umum untuk operasi khususnya dalam lingkup aljabar gitu ya, terkadang kita menggunakan istilah penjumlahan, tapi sebenarnya itu tidak merujuk pada operasi penjumlahan yang biasa kita kenal. Artinya bisa jadi 1 tambah 2 tidak didefinisikan sama dengan 3, bisa jadi 1 tambah 2 itu sama dengan 10 ya, kalau memang operasi penjumlahan yang didefinisikan adalah seperti itu. Jadi di sini kita tidak terbatas gitu ya operasi penjumlahan dan perkalian itu tidak terbatas hanya pada operasi yang biasa kita kenal sehari-hari gitu ya. Tapi bukan berarti operasi tersebut tidak digunakan. Kedepannya, apabila dalam kasus yang kita kerjakan gitu atau permasalahan yang kita kerjakan tidak ada informasi tambahan terkait operasi apa yang digunakan, artinya operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan dan perkalian yang standar yang biasa kita kenal. Nah, dapur kalau di soal yang diminta itu
ternyata diberikan informasi tambahan berupa operasi penjumlahannya adalah seperti ini, operasi perkaliannya adalah seperti ini. Artinya operasi tersebut yang memang harus digunakan pada saat kita ingin bekerja dengan ruang vektor yang dimaksud. Gitu, ya. Nah, kemudian penjumlahan di sini itu berlaku untuk penjumlahan antar vektornya, antar vektor yang ada atau antar elemen yang ada dalam himpunan tersebut. Jadi penjumlahannya itu mengoperasikan setiap elemen yang ada dalam himpunan tersebut. Sedangkan perkalian mengoperasikan elemen yang ada di dalam himpunan tersebut dengan skalar. Skalar itu adalah elemen dari himpunan semua bilangan real ya, gitu. Jadi misalkan skalar sebenarnya kalau secara umum tapi kalian mungkin belum sampai sana. Jadi skalanya itu adalah elemen dari lapangannya. Tapi nanti itu akan dibahas mungkin di topik-topik yang akan datang, gitu ya. Nah, kemudian misalkan saya mengambil perwakilan ya, tiga buah perwakilan elemen dari V. Jadi U, V, W ini pun bisa saya tuliskan U, V, W adalah untuk memisahkan elemen dari V supaya sifatnya itu berlaku secara umum gitu ya. Kita ambilkan atau misalkan secara sembarang gitu ya, U, V, W anggota di V. Kemudian yang jadi pertanyaan apabila yang elemen dari V itu yang tadi saya bilang elemennya hanya satu, bagaimana U, V, W kan ada tiga. Nah, U, V, W di sini boleh sama ya. Jadi seandainya V yang dimaksud itu adalah elemennya hanya satu, misalkan angka satu gitu ya, dalam satu himpunan hanya angka satu elemennya, maka U, V, W di sini adalah 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kemudian dan KL sembarang skalar. Nah, karena skalar itu banyak sekali ya anggota himpunan bilangan real gitu ya, bisa dari bintang hingga sampai tak hingga, maka ini juga K dan L itu merupakan perwakilan dari sembarang skalar tersebut. Ya, artinya kita memisahkan sesuatu secara umum ya, gitu. Nah, V yang tadi itu ya, V yang tadi itu dikatakan ruang vektor apabila memenuhi yang pertama nih, untuk setiap UV di V besar, nah, hasil penjumlahannya atau dengan kata lain U tambah V itu hasil penjumlahannya akan berada di situ juga, akan berada di himpunan tersebut atau ini dikenal dengan istilah tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, tertutup ini artinya adalah kalau kita mengambil sembarang anggota di himpunan tersebut kemudian kita jumlahkan ya atau kita operasikan antar elemen tersebut, maka hasilnya itu berada di dalam himpunan itu lagi. Itu disebut dengan tertutup. Ya. Jadi kalau V mau dikatakan ruang vektor, syarat yang pertama itu harus setiap elemen yang ada di dalamnya itu kalau dijumlahkan hasilnya elemen itu juga. Gitu ya. Kalau singleton artinya misalkan kita sebagai contoh ya, misalkan saya seperti yang saya sebutkan tadi ya. Misalkan saya punya himpunan satu gitu ya, isinya cuma satu. Nah, kira-kira bagaimana menunjukkan apakah dia ruang vektor atau bukan? Kan tadi suatu himpunan, taruhlah ini saya namakan V, itu dikatakan himpunan apa namanya? Atau dikatakan ruang vektor kalau dia pertama syarat utamanya itu harus tak kosong kan tadi himpunan tak hampa. Nah, kalau dari segi syarat himpunan tak hampanya ini terpenuhi. Kenapa? Karena dia memiliki satu elemen, artinya dia bukan merupakan himpunan kosong. Ya, nah kemudian syarat selanjutnya adalah penjumlahan dua buah elemen yang secara sembarang di V ini harus ada di V lagi. Nah, saya ambil nih ya, 1 ditambahkan 1. Gitu ya, kan tadi boleh sama. Dengan operasi yang standar ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini bukan elemen dari V kan? Nah, artinya nah ini bukan elemen dari V, artinya dia tidak tertutup. Di V ini tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan yang dimaksud gitu ya. Seperti itu. Jadi dia tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, bagaimana yang tertutup itu? Nah, kita perhatikan himpunan bilangan real ya yang kita semua sudah sangat familiar gitu ya. Himpunan semua bilangan real yang isinya dari min tak hingga sampai tak hingga. Artinya saya tidak perlu menuliskan
kembali elemennya itu seperti apa. Nah, di himpunan bilangan real, saya ambil sembarang 2 ditambah 3 gitu ya. Hasilnya 5. 5 ini ada di dalam himpunan bilangan real itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi, penutupan itu menggambarkan bahwa apabila kita mengambil sembarang 2 elemen di himpunan tersebut, maka hasil operasinya atau hasil penjumlahannya itu adalah juga elemen dari himpunan tersebut. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif ya, U tambah V sama dengan V tambah U. Kemudian yang ketiga, dia harus bersifat asosiatif. Selanjutnya ada unsur 0 ya. 0 ini juga di sini eh, tidak mesti harus 0 atau biasanya disebut dengan identitas yang bersifat kalau saya tambahkan 0 tersebut dengan V dengan satu buah vektor yang ada di V, maka hasilnya itu akan sama dengan V itu sendiri. Karena kenapa di sini disebut unsur 0, tetapi secara prakteknya tidak selalu vektor 0 yang dimaksud gitu ya, karena terkait dengan operasi tadi. Operasi penjumlahannya seperti apa? Kalau operasi penjumlahannya bukan operasi yang standar gitu ya, yang biasa kita kenal, bisa jadi unsur 0 atau unsur identitas ini bukan merupakan vektor 0 gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk setiap V di V itu ada minus V di V juga ya. Minus V itu di sini digambarkan sebagai inverse terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi kalau saya punya elemennya adalah 1, kalau saya kembali ke contoh yang singleton yang tadi yang elemennya hanya 1, maka minus dari 1 itu minus dari V yang dimaksud adalah angka minus 1. Nah, sedangkan minus 1 tidak termuat dalam singleton tersebut. Jadi tidak memenuhi apa namanya sifat yang nomor 5 ini. Nah, adapun untuk yang bilangan real, kalau saya ambil satu buah elemen di R secara sembarang, misalkan 10 gitu ya, 10, nah minus 10 kan masih ada di R tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kita memiliki apa namanya minus atau balikan dari unsur tersebut terhadap operasi penjumlahan. Nah, kenapa disebut dengan inverse? Nah, dia harus berlaku bahwa kalau elemen V tersebut dijumlahkan dengan minusnya, maka dia akan menghasilkan 0 atau unsur identitas yang ada di V tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, untuk skalar K dan V di V besar, maka hasil perkalian antara skalar K dan V itu harus ada di V besar juga. Kemudian yang nomor 7, perkalian antara K skalar dengan penjumlahan dua buah vektor itu harus sama hasilnya dengan saya mengalihkan dulu skala tersebut terhadap masing-masing vektor, baru kemudian dijumlahkan. Kemudian untuk sifat yang keenam, ini serupa yang di atas, tapi yang dijumlahkan adalah si skalarnya. Jadi kalau saya punya dua skalar, kemudian saya jumlahkan, dikalikan dengan suatu vektor U yang ada di V, maka hasil tersebut harus sama dengan penjumlahan dari kalau saya mengalihkan masing-masing skalar terhadap vektor U. Kemudian selanjutnya yang 9, KLU sama dengan KL dikalikan U. Dan yang terakhir adalah 1U harus sama dengan 1. 1 di sini itu adalah angka ya, angka 1 dikalikan U harus sama dengan 1. Nah, di sini ada contoh ruang vektor, misalkan himpunan V yang sama dengan R2 dengan operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar ya. Jadi di sini saya akan coba menggambarkan kenapa ya atau membuktikan mengapa himpunan V yang tadi dimaksud itu ya, yang tadi sama dengan R2 itu adalah merupakan ruang vektor. Ruang vektor. Nah, di sini
kita akan belajar bagaimana membuktikan suatu pernyataan ya. Jadi yang nomor 1, saya punya himpunannya V yang sama dengan R2. Nah, kita kembali lagi ke syarat yang tadi. Syarat awal suatu himpunan itu bisa dikatakan vektor itu adalah dia harus merupakan himpunan yang tak hampa. Artinya yang pertama kali sebenarnya ya, yang pertama kali harus kita tunjukkan gini ya. Jadi langkah pertama saya akan mencontohkan bagaimana membuktikan suatu pernyataan secara V. Jadi saya tuliskan dulu. Ya, dituliskan dulu informasi apa saja yang kita miliki ya. Jadi diketahui V-nya sama dengan R2 atau kalau ada yang belum terlalu familiar dengan R2, R2 itu adalah himpunan yang isinya adalah elemen-elemen yang bentuknya seperti ini, A, B ya. Di mana A dan B-nya itu adalah anggota himpunan bilangan. Seperti itu. Jadi V itu bentuknya seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah akan dibuktikan bahwa V terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar itu dia merupakan ruang vektor. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan membuktikan. Nah, kita tulis pada langkahnya ya, akan dibuktikan bahwa V itu bukan merupakan himpunan kosong atau tidak sama dengan himpunan kosong. Ini notasi himpunan kosong seperti ini, bisa juga seperti ini ya, jadi himpunan yang isinya tidak ada apa-apa ya. Nah, akan dibuktikan V tidak sama dengan himpunan kosong. Bagaimana kita ingin membuktikan apakah suatu himpunan itu himpunan kosong atau bukan? Caranya adalah kita harus bisa menunjukkan bahwa memang di situ termuat setidaknya ada satu elemen. Ya, artinya kita yang kita lakukan adalah pilih ya. Nah, karena bentuk elemennya seperti ini kita harus memilih sesuai dengan definisi dari himpunannya itu sendiri. Jadi saya pilih A-nya sama dengan atau langsung gini pilihnya itu adalah 0,0. Nah, ini pilih 0,0 anggota dengan nolnya itu anggota R dua-duanya kan. Nah, pilih 0,0 dengan 0 anggota R, maka 0,0 ini adalah anggota dari V. Kenapa 0,0 anggota dari V? Karena yang pertama, dia memenuhi syarat keanggotaan dari R2. Syarat keanggotaan dari R2 itu apa? Bahwa yang pertama bentuknya harus seperti ini. Nah, bentuknya kan udah seperti itu ya, tapel. Nah, tinggal kita cek entry-nya atau isinya itu sesuai dengan syarat tidak. Nah, di sini ada syarat tambahan bahwa A dan B-nya itu harus merupakan anggota bilangan real. Jadi 0,0 anggota V. Nah, karena kita bisa menunjukkan bahwa setidaknya ada satu elemen di situ, ya, maka terbukti bahwa V itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke syarat yang di bawahnya ya, syarat yang di bawahnya. Nah, karena syarat yang di bawah ini terkait dengan elemen-elemen ini yang di atas, ya, maka sebelum kita masuk ke dalam pembuktian untuk nomor 2 dan seterusnya, yang perlu kita lakukan adalah mengambil, ya, jadi ambil U, V, W, anggota V besar secara sembarang. Nah, dan ada dua sembarang skalar dan U, V anggota R ya, skalar itu sembarang juga. Nah, yang pertama akan ditunjukkan bahwa U ditambah V itu anggota V. Sorry sebelum ke sini saya buat detail dulu ya. Jadi
ambil U, V, W anggota V sembarang dan U, V anggota R. Di sini kan kita harus jabarkan dulu U, V, W itu bentuknya seperti apa. Nah, dengan atau di mana boleh di mana U-nya itu sama dengan taruhlah saya taruhnya U1, U2 gitu ya. Jadi yang penting bentuknya seperti ini. Kemudian saya tambahan dengan U1 dan U2 itu anggota bilangan real. Kemudian V sama dengan V1, V2. Ini penamaan juga bebas ya. V1 dan V2 anggota real. Kemudian W sama dengan W1, W2. Ini W1 dan W2 anggota real. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 2. Ya, jadi yang nomor 2 itu akan kita tunjukkan, akan dibuktikan. Di sini saya singkat ADB, akan dibuktikan bahwa U untuk setiap UV, ya jadi untuk setiap itu berlaku sembarang ya. U tambah V akan ditunjukkan untuk setiap U tambah V, maaf, kita pakai notasi saja ya. Untuk setiap, ini untuk setiap U, V di V, maka berlaku U ditambahkan V juga anggota dari V. Nah, kita tadi sudah punya U tambah V. Seperti yang tadi saya sebutkan, operasi penjumlahan di sini yang berlaku adalah operasi penjumlahan vektor yang standar karena tidak diberikan lagi informasi tambahan terkait operasi yang digunakan seperti apa. Jadi U tambah V itu sama dengan, nah kita tuliskan dulu elemen U seperti apa. U1, U2. V-nya itu adalah V1, V2. Nah, jadi ini dijumlahkan U1 tambah V1 dan U2 tambah V2. Nah, karena sifat dari ini kan masing-masing U1, V1, U2 dan V2 itu semuanya merupakan anggota bilangan real. Nah, anggota bilangan real itu sifatnya kan komutatif, artinya ini bisa saya balik. Jadi V1 sorry. Kita belum ke sana. Nah, bentuknya ke sana yang nomor 3 ya. Nah, jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2. Bagaimana kita menunjukkan bahwa U tambah V ini anggota dari V. Nah, kita lihat yang tadi syarat keanggotaan di V besar itu adalah bahwa bentuk bendanya harus seperti yang tadi tapel. Ini sudah termasuk syarat yang pertama. Nah, untuk syarat yang kedua adalah bahwa di dalamnya ini harus merupakan anggota bilangan real. Karena U1 tadi real, V1 real, hasil penjumlahan pasti real. Yang ini pasti real, yang ini juga pasti real. Maka, berdasarkan definisi dari himpunan tadi, dia memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai anggota dari V besar. Oleh karena itu, karena U1, U2, V1, V2 itu sifatnya sembarang, dan kita telah membuktikan bahwa sembarang anggota di V itu ternyata tertutup, maka yang U1 tambah V1, U2 tambah V2 juga itu merupakan anggota dari V. Seperti itu. Nah, selanjutnya, yang nomor 3, yang tadi saya bilang bahwa akan ditunjukkan bahwa dia bersifat komutatif. Akan ditunjukkan atau akan dibuktikan, kalau mau akan ditunjukkan biasanya disingkatnya ADT ya, akan dibuktikan untuk setiap UV anggota V berlaku U1 U tambah V sama dengan V tambah, itu ya sifatnya komutatif. Caranya mirip seperti yang di atas, saya tuliskan dulu tambah V-nya seperti apa, U1, U2 tambah V1, V2, ini sama dengan U1 tambah V1 dan U2 tambah V2. Nah, ini sama persis seperti yang di atas. Nah, tapi pada saat bagian ini kita maju lagi yang tadi sempat saya singgung, bahwa karena U1 V1, U2 V2 adalah elemen-elemen dari himpunan bilangan real yang dia mempunyai sifat komutatif, maka
U1 dan U1 tambah V1 ini bisa saya balik posisinya. Jadi V1 tambah U1 dan V2 tambah U2 gitu ya. Nah, V1 tambah, nah ini kita bisa pisah lagi. Pisahkan jadi V1, V2 ditambah U1, U2. Atau dengan kata lain ini adalah anggota dari vektor yang tadi, vektor U gitu ya. Ditambah dengan yang ini adalah maaf. Ini adalah vektor V ditambahkan dengan ini adalah vektor U. Itu jadi maaf ini juga tinggal kesimpulannya. Jadi terbukti bahwa U tambah V itu anggota V. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini itu kesimpulannya. Ini terbukti bahwa U tambah V sama dengan V tambah U. Nah, selanjutnya untuk yang keempat. Oke. Kita tambah dulu ininya. Nah, yang keempat itu akan dibuktikan bahwa U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Ini sifat asosiatif ya. Nah, kita tuliskan dulu yang sebelah sini. U tambah V tambah W. Nah, kemudian kita detailkan U itu apa? U itu adalah bentuknya seperti ini. U1, U2 ditambah dengan, ini dalam kurung, V1, V2 ditambah W1, W2. Ini sama dengan U1, U2 ditambah, ini dijumlahkan yang di dalam kurung dulu ya. Ini langsungnya V1 tambah W1, V2 tambah W2. Ya. Nah, ini kemudian jumlahkan ke sini, diperoleh U1 tambah V1 tambah W1, U2 tambah V2 tambah W2. Ya. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan U1 dengan V1, atau dengan kata lain kita mengeluarkan W1. Nah, U2 tambah V2, nah baru ditambahkan dengan W2, W1, W2. Nah, dengan W-nya ya. Nah, ini itu adalah tidak lain U1, atau bisa saya tulis langsung ya. Kalau mau dipecah juga boleh. U1, U2 ditambah V1, V2. Ini ditambah dengan W1, W2. Ya, atau ini adalah U ditambahkan dengan V, dan ini adalah, yang ini adalah W. Jadi sifat yang keempat juga terbukti dia bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya untuk sifat yang kelima, itu adalah yang ini, yang di sini nomor 4 ya. Jadi saya menghitung ini adalah satu sifat tersendiri. Jadi kita tambahkan satu saja. Jadi terdapat unsur 0. Nah, akan ditunjukkan, akan dibuktikan atau akan ditunjukkan terdapat, ini terdapat notasi matematisnya, terdapat 0 anggota V sehingga berlaku 0 ditambah V
itu sama dengan V. Nah, yang sebelahnya lagi itu boleh saja diabaikan, artinya kita boleh menunjukkan kedua-duanya secara bersamaan atau boleh memilih. Di sini yang akan saya tunjukkan adalah cukup kita tunjukkan bahwa 0 ditambah V sama dengan V lagi. Boleh nanti tunjukkan juga bahwa sama dengan V tambah 0 itu juga boleh ya. Nah, ini untuk setiap V anggota V ya. Nah, yang pertama, adanya perintah bahwa kita harus membuktikan bahwa terdapat gitu ya, terdapat 0 di V. Jadi jawaban pertama yang harus kita tulis untuk menjawab pertanyaan terdapat itu adalah kita harus memilih. Sebagaimana yang tadi digambarkan di pembuktian nomor 1 atau yang pada saat kita membuktikan bahwa suatu himpunan itu himpunan tak kosong atau bukan ya. Kita membuktikan dia himpunan tak kosong atau bukan itu artinya kita harus menunjukkan bahwa ada atau terdapat satu buah elemen di situ. Caranya adalah ya kita pilih. Nah, di sini kita pilih ya. Kira-kira elemen apa ya? Elemen seperti yang tadi saya sebutkan ya, walaupun di sini dituliskannya 0, bisa jadi vektor elemen yang dimaksud itu tidak secara spesifik bentuknya adalah 0 atau vektor 0 ya. Tapi yang harus kita tunjukkan itu adalah kita harus menunjukkan ada suatu elemen di himpunan tersebut yang kalau ditambahkan dengan vektor lain, apapun vektornya, maka dia tidak akan mengubah vektor tersebut. Jadi itu sifat itu yang adalah sifat yang diadopsi oleh dari angka 0 gitu ya kan. 0 kalau di himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan 0 ditambah bilangan apapun, maka hasilnya adalah bilangan yang selain 0 tersebut. Atau misalkan 0 tambah 0 ya 0 gitu. 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 1 juta tetap 1 juta. Seperti itu ya. Nah, di sini kita harus pilih 0-nya adalah 0 apa? Karena di sini bentuknya masih standar, maka yang kita bisa pilih gitu ya, itu adalah 0,0. 0,0. 0,0 ini anggota V bukan? Tentu saja anggota V. Kenapa dia anggota V? Karena masing-masing elemen dalam vektor ini itu adalah elemen bilangan real sesuai dengan syarat keanggotaan dari V. Gitu ya. Pilih 0,0 anggota V. Nah, sekarang ambil V anggota V sembarang. Gitu ya. Urutannya seperti itu. Sehingga kita jumlahkan. V-nya kan yang tadi sudah kita tuliskan ya. 0, pilih ini 0-nya gini aja. 0 gini ya, sama dengan. Sehingga kita jumlahkan 0 tambah V itu sama dengan 0,0 ditambah V1, V2. Atau boleh kita panjangkan. Ini adalah 0 tambah V1, 0 ditambah V2. Ini sama aja dengan ya V1, V2. Atau sama dengan V. Nah, ini jadi terbukti bahwa terdapat yang tadi 0 anggota V sehingga ini notasi matematika untuk kata sehingga 0 ditambah V sama dengan V untuk setiap V anggota V. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6 itu adalah sifatnya ini nih. Untuk setiap V di V, nah akan dibuktikan nomor itu untuk setiap V anggota V besar terdapat minus V anggota V juga, sehingga kalau saya tambahkan V dengan minus V, itu hasilnya adalah vektor 0 yang tadi sudah kita pilih. Gitu ya. Jadi vektor 0-nya bukan vektor yang lain, tapi vektor 0 yang tadi sudah kita pilih di langkah ke-5. Gitu. Nah, yang perlu diketahui juga apabila kita ingin membuktikan suatu pernyataan ya yang didahului dengan kalimat untuk setiap, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil secara sembarang. Ambil, nah yang dimaksud ini yang tadi di pernyataannya untuk setiapnya V anggota V berubah kalimatnya jadi ambil sembarang V anggota V besar. Nah, kalau untuk yang terdapat akan dibuktikan terdapat ini itu langkah pertama yang dilakukan adalah pilih. Ya, jadi
jawaban ambil itu digunakan untuk menjawab pernyataan untuk setiap gitu ya. Kalau pilih itu menjawab terdapat. Nah, ambil V anggota V besar sembarang. Selanjutnya, pilih. Nah, min V-nya itu kayak apa? Min V-nya itu kayak apa? Nah, kita bisa buat coretan terlebih dahulu ya. Di sini saya buat coretan dulu. Jadi, kita mau mencari kan ya V ditambah min V itu supaya jadi 0. Ini kan belum kita tahu. Nah, kita taunya V1, V2. Ini pura-puranya kita betul-betul nggak tahu ya, walaupun secara tertulis kita ini kan minus dari V, tentu saja minus dari entry-entry-nya bisa saja, tapi ini akan saya gambarkan supaya pada saat himpunannya yang digunakan itu tidak menerapkan syarat-syarat standar, atau dengan kata lain minus V itu bisa jadi bukan hanya sekedar minus dari elemen-elemennya. Nah, ini bisa digunakan ya. Jadi V1 V2 ditambah dengan minus V. Minus V-nya saya tuliskan adalah A, B aja ya. Saya misalkan A, B. Karena saya belum tahu minus V itu bentuknya kayak apa. Tambahan A, B sama dengan nolnya kan yang tadi 0,0. Nah, kita mau nyari ini kan, yang ini udah tahu. Ini pindah ruas. A, B sama dengan 0,0 dikurang V1, V2. Atau ini sama dengan min V1 dan min V2. Artinya minus V yang tadi dimaksud adalah isinya seperti ini. Gitu. Nah, ini tulisannya dicoretan ya, tidak di dalam bukti formalnya. Ini biasa disebut dengan analisis pendahuluan. Ya, nah di sini kita pilih, yang namanya memilih itu bebas ya. Saya ingatkan lagi, kita boleh memilih apapun. Akan tetapi yang kita pilih itu harus bisa menjawab gitu, atau bisa membuktikan pernyataan yang sebelumnya kita mau verifikasi gitu ya. Jadi boleh pilih, kalau misalnya kita pilih minus V-nya jadi satu gitu ya, boleh saja, nggak masalah. Tapi kan itu sudah menjawab pertanyaan yang tadi kita punya gitu ya. Nah, kita arahkan minus V itu supaya bisa menjawab permasalahan yang ada. Jadi minus V itu kita pilih sebagai minus V1 dan minus V2. Ya, jadi saya ingatkan kembali hal-hal yang mungkin berlaku secara standar gitu ya, seperti tadi 0 anggota V. Secara biasanya gitu ya, secara standar atau secara defaultnya 0 itu ya 0, angka 0 atau vektor 0, atau kalau matriks itu adalah matriks 0. Atau kemudian angka 0 itu ya betul-betul hanya angka 0, tapi secara umum ya pada proses pembuktian hal-hal tersebut itu bisa jadi tidak seperti itu atau tidak seperti yang biasa kita kenal. Ya, sebagaimana juga minus V gitu ya, belum tentu isinya adalah minus dari anggota V tersebut. Bisa jadi bentuknya lain gitu. Tapi dia memenuhi kondisi, yang penting memenuhi kondisi kalau V ditambahkan dengan minus V hasilnya 0 gitu ya. Kalau untuk sekarang karena himpunannya masih standar, jadi masih bisa kita gambarkan sebagai minus yang seperti biasa kita kenal gitu ya. Nah, kita pilih minus V-nya. Kemudian setelah kita pilih, kita harus pastikan bahwa yang kita pilih itu memang betul-betul anggota dari V. Jadi ini anggota dari V. Kenapa anggota dari V? Karena minus V. Karena V1-nya itu adalah anggota bilangan real dan minusnya juga tentu saja anggota bilangan real. Begitu pula dengan V2, maka secara keseluruhan ini adalah anggota dari V. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita verifikasi bahwa sifat ini berlaku. Kita udah ambil ini sembarang, kita sudah memilih. Nah, selanjutnya kita periksa apakah sifat yang ini berlaku. Jadi V ditambah min V, nah kita jabarkan ini V1, V2 ditambah dengan minus V1, minus V2. Nah, kemudian kita gabungkan atau kita jumlahkan V1 dikurang V2, V1 kurang V1 dan V2 kurang V2. Ini adalah hasilnya 0,0. Dengan kata lain ini adalah 0. Jadi ini juga terbukti berlaku.
ya, singkatnya saja. Nah, selanjutnya yang nomor 7. Untuk yang nomor 7, ini kita buktikan bahwa operasi vektor tersebut dengan skalarnya itu juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ya. Jadi kalau yang tadi kaitannya hanya antar vektor gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat keterkaitan atau hubungan antara skalar dengan vektornya gitu ya. Jadi nomor 7, untuk skalar K ini akan dibuktikan bahwa untuk skalar K dan V-nya anggota V, maka berlaku K kali U itu anggota V juga. Nah, tadi K-nya sudah kita ambil di depan. V-nya juga sudah kita ambil di depan. Maka selanjutnya kita tinggal K kali U itu sama dengan K-nya masih tetap karena dia skalar, U-nya kita tuliskan dulu U1, U2, maaf ini harus U1 ya, biar nggak bingung. V juga boleh, ya mau V mau U sama saja. Ini U, nah ini U1, U2. Nah, kita kalikan nih skalar ini ke dalam vektornya. Jadi diperoleh KU1, KU2. Nah, KU1 KU2 ini kita cek apakah dia anggota V atau bukan. Karena U1-nya itu anggota bilangan real dan K juga real, maka hasil perkalian dua buah bilangan real adalah real juga. Begitu pula untuk yang KU2. Sehingga terbukti bahwa dia merupakan anggota dari V besar. Gitu. Ya. Jadi karena masing-masing merupakan elemen dari bilangan real, maka dia terbukti atau dia memenuhi syarat dari keanggotaan di V. Selanjutnya untuk sifat yang 8 akan dibuktikan bahwa K U tambah V itu sama dengan KU ditambah KV. Nah, ini langsung saja U tambah V. Nah, U-nya apa? KU tambah V itu adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2. Masukin ke sini semuanya, sama dengan K kali U1 tambah V1, dan K U2 tambah V2. Nah, ini kita kalikan semuanya. KU1 tambah KV1, KU2 tambah KV2. Kemudian kita pecah. KU1, KU2 ditambah KV1, KV2. Nah, ini kan masing-masing masih punya K, jadi bisa kita keluarin lagi. K kali V1, V2 tambah, U1, U2 ditambah K V1, V2. Ini dengan kata lain adalah KU ditambah KV. Seperti itu, jadi terbukti. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 9, syarat selanjutnya nomor 9 akan dibuktikan K ditambah L U itu sama dengan KU ditambah L. Nah, juga sama K tambah L U itu sama dengan U-nya vektor ya. Ini K tambah L dikalikan dengan ini U1, U2. Ini masukin ke dalam seperti tadi. K tambah L dikali U1. K tambah L. Ini U2. Ya. Nah, kalikan seperti biasa. K U1 tambah L U1. K U2 tambah L U2. Nah, ini kita pisahkan lagi. KU1, KU2 ditambah L U1
L U2. Ini K-nya keluar, U1, U2 ditambahkan dengan L U1, U2. Nah, jadi ini adalah KU ditambah LU. Ini juga terbukti. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya nomor 10. Yang 10 itu adalah perkaliannya. Kalau yang tadi penjumlahan, ini perkaliannya. Jadi akan dibuktikan KL U sama dengan terbalik. K dikalikan LU sama dengan KL dikalikan U. Nah, kita punya ini dulu LU. LU itu adalah K dikali LU1, LU2. Masukin ke dalam atau L-nya keluar saja ya. KL U1, U2. Nah, ini terbukti. Atau ini sama dengan KL U. Nah, ini juga sama terbukti. Nah, yang terakhir adalah kita harus buktikan yang ke-11 akan dibuktikan bahwa 1 dikalikan U sama dengan Nah, langsung saja ini 1 ini adalah angka 1, U1, U2 ya. Nah, atau ini sama dengan saya masukkan 1 kali U1, 1 kali U2. 1 kali U1 kan sama dengan dirinya sendiri, ini juga sama. Bukti bahwa 1 kali U sama dengan U. Nah, seperti itu bagaimana kita menunjukkan apakah suatu himpunan bersama dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan suatu ruang vektor atau bukan. Ya. Nah, silakan untuk yang ini dicoba latihannya. Nah, ini adalah beberapa sifat yang berlaku di ruang vektor. Jadi sifat yang pertama, misalkan saya punya V yang merupakan ruang vektor, kemudian saya punya kecil di V dan juga skalar K, sehingga berlaku ada 4 sifat ya. 0 dikalikan U sama dengan 0, K dikalikan 0 sama dengan 0, min 1 kali U sama dengan min 1 U itu sama dengan minus U. Dan yang terakhir, kalau KU-nya sama dengan 0, maka salah satu di antara K dan U itu nilainya pasti 0. Jadi tidak mungkin keduanya tidak 0. Secara kasat mata gitu ya, sifat ini kan trivial, artinya ya iyalah KU sama dengan 0, maka K-nya 0 atau U-nya 0. Tapi nanti di topik yang akan datang gitu ya, ada satu sifat bahwa ya terkadang dalam suatu himpunan tertentu kita bisa memiliki hasil perkalian dari dua elemen yang ada di himpunan tersebut, hasilnya adalah hasilnya adalah 0, tetapi masing-masing dari K dan U-nya itu tidak 0. Jadi mereka itu tidak bernilai 0 sama sekali. Jadi kita bisa mempunyai dua buah elemen yang tidak 0 tapi hasilnya jadi 0. Nah, itu yang menarik dari suatu himpunan gitu ya. Kita bisa saja memperoleh kondisi yang di mana masing-masingnya itu 0 tapi hasilnya tidak 0. Nah, ini juga bisa silakan dicoba latihannya ya. Nah, untuk materi selanjutnya akan ada pada video pembahasan yang selanjutnya. Jadi untuk topik ruang vektor ini saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.